Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan tafsir kita masih di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-226 227. Surat Al-Baqarah ayat 226 227. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat-ayat ini nanti akan menjelaskan tentang fikul usrah, tentang fikih rumah tangga. Jadi mulai dari ayat ini nanti akan menjelaskan terkait dengan hukum-hukum yang ada di dalam rumah tangga. Jadi memang kalau kita lihat hadirin jamaah rahmati Allah, fikih pernikahan atau fikih munakahat itu kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan sangat detail. Jadi pernikahan itu kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan sangat detail. Mulai dari bagaimana mengkhitbah itu, bagaimana melamar, sampai bagaimana nanti pernikahan, perjalanan pernikahan, hukum-hukum terkait dengan pernikahan, sampai kepada masalah talak, itu dibahas semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti kalau sebuah keluarga itu sudah meninggal dunia, maka masuk kepada hukum waris. Hukum waris itu juga dijelaskan oleh Allah sampai detail, beberapa bagian-bagiannya itu semuanya sudah. Sampai hukum waris itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Makanya kalau saya diminta untuk mengisi kajian tentang bab waris itu senang banget, karena saya bisa masuk di semua kalangan, di Muhammadiyah, di NU, di mana-mana, karena pembagiannya itu sudah langsung Allah yang bagi di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Jadi sudah gak ada ikhtilaf, sudah ulama sudah gak ada ikhtilaf itu.
Ya, mungkin hanya permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat di dua nas ini karena permasalahan kontemporer. Nah, itu saja yang mungkin ada ikhtilaf. Tapi kalau hukum asalnya bab waris itu tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Nah, hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita masuk kepada fikih usrah ya. Fikih yang menjelaskan tentang kehidupan rumah tangga. Di sini disebutkan lilladzina yu'luna min nisaihim, bagi orang-orang yang mengilak istrinya tarabbusu arba'at asyhur, maka dia harus menunggu 4 bulan. Fa in fa'u, dan jika mereka ingin kembali kepada istrinya, fa innallaha, maka sungguh Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Ini hukum tentang ilah. Ilah itu apa? Ilah itu adalah seorang suami yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya. Nah, itu diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 4 bulan. Diberi tenggang waktunya itu 4 bulan. Ini asbabun nuzulnya itu adalah dulu di kalangan orang kafir jahiliyah. Jadi di kalangan jahiliyah itu sudah terjadi yang namanya ilah ini, Pak. Ketika seorang suami itu tidak suka dengan istrinya, mungkin dia marah dengan istrinya, maka untuk menyakiti hati istrinya itu dengan cara ilah. Dan ilahnya ini tanpa batas, unlimited. Jadi posisi istri itu akhirnya janda juga enggak gitu ya. Karena dia masih statusnya bersuami. Tapi kalau dia bersuami juga enggak pernah didekati sama suaminya. Itu menyiksa itu. Menyiksa kepada kaum wanita. Nah, itu dulu di zaman jahiliyah itu terjadi, Pak, yang demikian itu. Ya. Maka kemudian ketika Islam turun, dijadikan pembatas, dibuat batasannya, gak boleh membiarkan istri itu sampai selama-lamanya tanpa ada kepastian hukum. Maka oleh Islam, seorang laki-laki kalau misalnya dia memang tidak suka dengan istrinya, itu dia diberikan batas waktu 4 bulan saja. Setelah 4 bulan, ya, kemudian nanti akan ditanya si laki-laki ini, pilihannya cuma ada 2, mau balik dengan istrinya atau ditahan. Selama kalau sudah melebihi 4 bulan, ya, dia mau balik rujuk sama istrinya atau ditahan. Kalau dia tidak mau, misalnya balik juga mau, tapi mentalak istrinya juga tidak mau, maka hakim yang mentalakkan. Ya, jadi hakim, Pak, yang nanti menjadi eksekutornya itu adalah hakim. Hakim yang mentalak, ya, suami istri sehingga terpisahlah mereka. Nah, kalau dulu di zaman jahiliyah nggak ada hukum seperti ini. Betapa tersiksanya itu perempuan, ya. Wah, statusnya tidak jelas, ya. Janda juga tidak bersuami, tapi karena dia bersuami, tapi ketika dia bersuami seperti orang yang tidak punya suami. Nah, itu adalah hukum ilah. Maka di sini disebutkan lilladzina yu'luna min nisaihim, bagi orang-orang yang mengilah istri-istrinya, tarabbusu, maka hendaknya dia itu menunggu arba'ati asyhur, sampai 4 bulan. Nah, maka nanti di sini juga Umar bin Khattab itu akhirnya membuat satu peraturan. Dulu orang perang itu sampai berbulan-bulan, kan? Ya, sampai berbulan-bulan, mungkin bisa sampai setahun juga itu perang itu. Ya. Karena jarak jauhnya perjalanan, kemudian dalam peperangan itu tidak bisa di deadline, ya, kapan selesainya. Pokoknya kalah ya selesai, kalau nggak kalah ya terus saja sampai gencatan senjata, kan gitu ya mungkin, ya. Nah, akhirnya Umar bin Khattab itu membuat satu keputusan, ya.
bahwa pasukan itu boleh dikirim meninggalkan istri dan anak-anaknya itu batas waktunya cuma 4 bulan saja. Setelah 4 bulan dia harus dikembalikan kepada keluarganya. Itu peraturan yang dilakukan oleh Umar karena melihat banyak perempuan-perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya ketika berperang itu ternyata mereka tidak kuat. Apalagi kemudian melihat firman Allah Subhanahu wa taala ini bahwa batas mendiamkan istri itu hanya 4 bulan. Setelah itu sudah tidak boleh. Sehingga kemudian Umar bin Khattab membuat peraturan yang demikian itu, pasukan yang dikirim itu paling lama 4 bulan. Setelah 4 bulan harus dikembalikan. Fa in fa'u, maka jika mereka ingin kembali, fa innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lilladzina yahlifuna billah, yaitu orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah, alla yujami'u nisa'ahum abadan, untuk tidak melakukan hubungan suami istri terhadap istrinya selama-lamanya. Au aktsar min arba'ati asyhur, atau lebih dari 40 hari, 4 bulan. Intidhar arba'ati asyhur, maka hendaknya dia menunggu sampai 4 bulan. Fa in raja'u, maka apabila mereka itu balik rujuk qabla fawadil asyuril arba'ah, sebelum habisnya 4 bulan, maka sungguh Allah itu Maha Pengampun lima waqa'a minhum, terhadap apa yang terjadi di antara mereka, minal halfi bisababi ruju'i, dari sumpah yang menyebabkan rujuk bagi mereka, rahimun bihim, dan Allah menyayangi terhadap mereka. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ilah itu 4 bulan. Jadi ada orang bersumpah, demi Allah saya tidak akan menggaulimu misalnya, atau tidak akan mendekatimu ya, selama 4 bulan, harus seperti itu. Tapi kalau sumpahnya itu tidak sampai 4 bulan, seminggu saja, itu bukan ilah namanya. Ya itu cuma sumpah-sumpah biasa saja. Ya, itu cuma sumpah-sumpah biasa saja. Dan pada posisi ilah ini, istri tetap tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Karena ini bukan talak ini. Ya, hanya saja seorang suami itu tidak mau mendekati istri. Apakah istrinya melakukan pembangkangan, apakah istrinya melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh suami sehingga suaminya marah. Kalau ditalak beliau eman misalnya, ya sudah saya hilang saja misalnya. Dia bersumpah dengan nama Allah, billahi saya tidak akan mendatangi kamu. Nah maka waktunya 4 bulan. Tapi kalau nggak sampai 4 bulan, namanya bukan hilang, itu namanya ya sumpah-sumpah biasa saja. Ya. Ya. Terus gimana baliknya? Ya sudah, tinggal ngomong saja. Ya. Balik yuk, nah itu udah cukup ya. Nah, tapi kalau hilang ini 4 bulan. Nah, maka istri tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya ya. Dengan harapan apa itu? Supaya balik lagi ya, balik lagi. Pondok-pondok gak kuat ya misalnya ya. Akhirnya kembali lagi. Kalau sampai lebih dari 4 bulan itu tadi, maka dia ada 2 pilihan, antara mentalak atau dia lanjutkan hubungannya dengan istrinya ya, tidak boleh membiarkan begitu saja. Maka di sini disebutkan alla yujami'u nisa'ahum abadan au aktsar min arba'ati asyhur ya, atau lebih dari 4 bulan. Intidhar arba'ati asyhur, dia menunggu sampai 4 bulan. Fa in raja'u, apabila mereka ini kembali qabla fawatil asyhur, sebelum habisnya arba'ati ya 4 bulan, fa innallaha ghafur. Jadi walaupun dia mengilah istrinya, berjanji dia kepada Allah, saya tidak akan menyentuh kamu selama 4 bulan. Tapi ternyata gak sampai 4 bulan
pengen kembali, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Fa innallaha ghafurun. Maka dia membayar kafarat atas sumpahnya itu. Karena dia sudah berjanji 4 bulan, tapi nggak sampai petang 4 bulan gak kuat. Balik ewes ya. Maka bayar kafarat. Kafarat sumpah itu adalah memberi makan kepada 10 fakir miskin, atau memberikan pakaian kepada fakir miskin, atau memerdekakan budak. Suruh milih saja. Nah, di sini ini hadirin jamaah rahmati Allah, kenapa ada hukum ini? Satu, ya, supaya laki-laki itu tidak gampang-gampang mengucapkan cerai kepada istrinya. Karena banyak orang itu yang gampang sekali mengucapkan cerai. Ya, begitu marah dengan istrinya, gampang, tak pegat itu jatuh itu sebenarnya taruh. 2 perkara yang dibuat main-main, ya, 2 perkara yang main-main tapi dianggap sah. Itu adalah pernikahan dan talak. Pernikahan tapi main-main itu sah. Makanya harus hati-hati. Ya. Ada laki-laki misalnya, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan ini. Wah, terus guyu-guyu. Itu sah itu. Ya. Sah itu. Kalau kemudian di situ ada saksinya, ya, ada saksinya, kemudian walinya sendiri yang menikahkan. Kalau tapi kan tidak ada mahar kan bukan rukun. Ya, rukun nikah itu cuma ada 4. Kedua mempelai, kemudian wali, kemudian 2 orang saksi, kemudian ijab qabul. Dan terjadi 4 ini dalam satu majelis, sah pernikahan itu. Walaupun ambil guyonan tetap sah. Sama dengan talak. Talak itu juga gitu. Ya, guyonan ambil bojone misalnya. Wah ini kok tak talak apa enggak? Jatuh gitu. Ya. Makanya nggak boleh macam-macam. Ya. Itu kenapa Allah membuat hukum seperti itu, supaya laki-laki itu nggak gampang macam-macam ngomongan itu. Ya, pernikahan itu serius. Pernikahan itu adalah ibadah, maka harus dijalani dengan serius, Pak. Seperti kita sholat itu kan ibadah, maka kita harus jalani dengan serius. Pernikahan itu ya ibadah, maka kita harus jalani dengan serius. Yang kedua, hikmah daripada aturan-aturan Allah terkait dengan ilah maupun talak itu adalah menjaga kehormatan wanita. Ya, menjaga kehormatan wanita. Sehingga wanita itu punya status akhirnya. Ketika ya dia itu apakah diilah ataukah ditalak atau masih menjadi istri yang sah. Kemudian hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya, wa in azamu, dan jika kamu azam itu memiliki keinginan yang kuat. Untuk apa? At-tolaqa, untuk mentalak. Setelah habis masa arba'ati asyhur ini, setelah habis masa 4 bulan ini, ternyata kamu berkeinginan tetap untuk mentalak istrimu, fa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa in aqadu azamuhum 'ala thalaq, jika kamu itu berkeyakinan, ya, punya keinginan yang kuat untuk mentalak, bistimrarihim fil yamin, untuk meneruskan sumpahmu. Jadi karena sumpahnya tadi itu, saya tidak akan mendekati kamu. Setelah 4 bulan ternyata si suami ini memiliki ketetapan hati untuk tetap mentalak, maka jatuh talak itu. Jatuh talak itu. Wa tarkul jima', dan meninggalkan ya perbuatan jima', maka fa innallaha sami'un li aqwalihim, sesungguhnya Allah itu mendengar terhadap ucapan kalian, ucapan mereka. Alimun bimaqasidihim, mengetahui
tujuan atau keputusan mereka. Wasayujazihim ala dzalika, maka Allah akan memberikan balasan terhadap mereka atas yang demikian itu. Artinya boleh, hukumnya boleh ketika seseorang itu sudah selesai 4 bulan ditunggu-tunggu kok istrinya enggak berubah-berubah, ya, maka kemudian dia berazam untuk mentalaknya. Nah, maka ini diperbolehkan, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, di sini juga disebutkan, ya, ayat selanjutnya, ayat 229. Belum, ya, 228. Wal muqallaqatu, dan wanita yang ditalak, yatarabbasna, maka mereka itu masa tunggunya bi anfusihinna, terhadap dirinya, salasata quru, 3 quru. Nanti 3 quru itu ulama berbeda pendapat, Pak, hitungannya quru itu. Quru itu jamak dari qurun. Nah, para ulama berbeda pendapat. Quru itu yang dimaksud apa? Apakah hiyal ataukah ibhar? Hiyal itu berarti dihitung 3 kali masa suci, 3 kali masa haid. Ya, salah itu 3 quru berarti masa. Masa apa ini? Masa haid. 1. Ada pendapat ulama yang dimaksud salah satu quru itu adalah 3 kali masa suci. Jadi misalnya ada perempuan yang ditalak, ya, dalam kondisi tidak haid ini, yang ditalak, saya talak kamu. Nah, maka masa iddahnya itu adalah ada yang berpendapat 3 kali masa haid. Berarti kalau dia suci, dalam kondisi suci ditalak, berarti dia tunggu haidnya. Haid 1, ya, haid kedua, haid ketiga. Setelah haid ketiga suci, nah itu baru boleh menikah. Tapi kalau yang berpendapat bahwa menikah itu salah satu quru yang dimaksud itu adalah 3 kali masa suci, maka kalau dia ditalak dalam kondisi suci, ya, dia lagi gak haid, ditalak sama suaminya, maka hitungannya adalah dia haid duluan, terus suci, baru dihitung 1. Haid dulu, baru suci 1. Terus haid lagi, suci lagi 2. Haid lagi, suci lagi 3. Terus haid, baru suci yang keempat, itu baru dia boleh menikah. Panjang itu kalau yang. Makanya jumhur ulama berpendapat salah satu quru itu hitungannya adalah haid. Ya. Jadi haid, jadi setelah suci, haid, haji, suci lagi, haid 2, suci lagi, haid 3, suci, baru selesailah masa iddah. Nah, jadi selama masa iddah itu sebenarnya status perempuan itu adalah masih istrinya suami, makanya nggak boleh dinikah. Ya. Jadi nanti masa iddah bagi perempuan itu macam-macam. Ya, kalau yang perempuan itu hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Nah, jadi masa iddahnya beda. Kalau dia ditalak tadi itu dalam kondisi hidup, ya, langsung ditalak, maka salah kata quru. Ya. Kalau ditinggal mati sama suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu berarti berapa hari? 4 bulan berapa? 120 jadi 4 bulan, ya. Ditambah 10, 130 hari. Ya itu, ya, iddah bagi orang yang ditinggal mati sama suaminya. Jadi iddahnya macam-macam, ya, bagi seorang perempuan. Nah, maka bagi orang-orang perempuan yang ditalak itu harus menunggu salah satu quru sampai 3 kali masa suci tadi itu. Haid, suci, ya. Kalau yang
Oh ya, ini keren ini ya pertanyaan ini ya. Bagaimana kalau yang menopause kan sudah nggak pernah, nggak bisa, ya haid ya. Ya, maka ini masuk kepada fikih. Ya, maka hitungannya itu dihitung sama dengan salat takluk, Bu. Jadi dihitung disamakan dengan salat takluk. Jadi kan sebelum haid dia tahu ya haidnya itu kapan ya. Terus dihitung nanti berapa hari itu ketemu nih. Ya itu sudah berarti selesai masa iddahnya karena dia wanita yang menopause. Kalau dia ketika ditinggal mati suaminya harus tahu menopause atau tidak menopause sama. Ya. Kayak waktu ditinggal mati suaminya ya, menopause atau tidak menopause sama. Hitungannya langsung sama Allah itu 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, itu masalahnya. Tapi kalau yang ini ya itu salah takluk ini ya itu tadi kalau dia ditinggal diceraikan dalam kondisi hidup bagi wanita menopause maka tetap mengikuti ini. Diperkirakan saja kira-kira berapa hari itu nantinya ketemunya. Maka wanita yang sudah ditalak itu wala yahillu lahunna tidak boleh bagi mereka ayat tumna untuk menyembunyikan ma khalaqallahu apa yang diciptakan Allah menciptakan fi arhamihin di dalam rahim mereka. Jadi kalau wanita yang ditalak itu ternyata dalam kondisi hamil, ya itu tidak boleh disembunyikan, tidak boleh disembunyikan. Kalau oleh terus ngomong, aku gak hamil ini, ya nggak boleh itu. Karena kalau terjadi seperti ini berarti masa iddahnya bukan lagi salah takluk tapi sampai dia melahirkan. Nah kalau dari ayat ini jawab rahmati Allah, berarti boleh tidak menceraikan wanita yang sedang hamil? Di sini ada kalimatnya wala yahillu lahunna dan tidak halal bagi mereka. Artinya tidak boleh bagi para perempuan itu an yaktumna menyembunyikan ma khalaqallahu fi arhamihinna apa yang Allah menciptakan di dalam rahim mereka. In kunna jika mereka semuanya itu yu'minna beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, berarti kalau dari ayat ini boleh apa enggak? Mentalak wanita yang sedang hamil. Nah di sini kalau kita lihat di dalam kitab fikih sunnah itu wanita yang hamil itu boleh ditalak. Wanita yang hamil itu boleh ditalak. Justru wanita yang haid yang tidak boleh ditalak. Jadi kalau wanita sedang haid itu ditalak malah tidak boleh. Kalau wanita yang hamil boleh. Kenapa? Karena dari ayat ini tidak boleh bagi mereka. Kan ini pembahasannya tentang talak ini. Kalau pas mereka itu ditalak, maka dia harus masa iddah. Dan mereka tidak boleh menyembunyikan kalau misalnya di dalam rahim mereka itu sudah ada makhluk Allah. Nah berarti kan dalam kondisi hamil itu ditalaknya. Yang tidak boleh itu adalah menyembunyikan, bukan tidak boleh ditalak, bukan ayat ini. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak boleh bagi wanita-wanita itu menyembunyikan kalau di dalam rahimnya itu sudah ada ciptaan Allah. Jika mereka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suaminya itu lebih berhak ya jika mereka ini ingin kembali. Kan ini salah satu ini. Nek suaminya pengen balik, itu suaminya yang lebih berhak. Ya, suaminya lebih berhak untuk balik. Artinya apa? Ketika suaminya ini mau kembali kepada istrinya, ya,
yang istrinya itu tadi sedang hamil kok ditalak, maka itu diperbolehkan untuk balik, untuk rujuk. Jadi tidak harus menunggu masa iddah sampai melahirkan, karena dia adalah suami, ya suaminya sendiri gitu ya, suaminya sendiri. Mungkin waktu mentalak tidak tahu kalau istrinya sedang hamil. Begitu oleh Romulan atau berapa orang kok gede misalnya, wah eman, anak sopo ya kan gitu ya, dipek sama istrinya, wis saya kembali lagi, itu tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena ini suaminya itu yang lebih berhak, ahakku birotihinna fi dzalika, yang demikian itu in arodu, jika mereka menginginkan islah, ingin memperbaiki hubungan pernikahannya. Nah, kalau kita lihat di sini, wal mutallaqatu zawatul haid. Nah, ini orang yang ditalak, yang kemudian masih haid, ya zawatul haid itu yang masih haid, yajibu an yantazirna duna nikah ba'da thalaqi muddah thalathati adhar au thalathati haydhat ala sabilil iddah. Nah, ini perbedaannya di sini. Maka wajib bagi mereka untuk menunggu tidak menikah setelah ditalak selama thalathata adhar, 3 kali masa suci, au thalatha haydhat atau 3 kali masa haid ala sabilil iddah, ya pada masa iddah. Jadi memang ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang menghukumi 3 kali masa suci, ada yang menghukumi 3 kali haid ya. Tapi kalau kita lihat jumhur ulama itu lebih memilih 3 kali masa haid ya. Liyata'akkadna min faraghir rahmi minal hamli, untuk meyakinkan bahwa di dalam perutnya itu kosong, tidak hamil. Jadi iddah, kenapa kok sampai 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid itu tadi? Itu untuk meyakinkan bahwa di perut perempuan itu tidak ada bayinya. Makanya kalau sampai ada bayinya itu wala yahillu lahunna an yaktumna, maka tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam perutnya. Nah gitu. Jadi iddah itu gitu sebenarnya jamaah betul. Iddah itu sampai meyakinkan betul-betul di dalam perut seorang perempuan itu tidak ada bayinya. Karena kalau sampai ada bayinya itu tidak boleh dikumpuli oleh laki-laki lain, kan gitu ya, yang datang kemudian. Tapi kalau suaminya sendiri boleh. Ya, laki-laki yang datang kemudian misalnya dicerai kemudian datang laki-laki untuk menikahinya, maka itu tidak boleh. Wala yajuzu lahunna, dan tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menikah dengan laki-laki lain, ya fi athnai hadhil iddah hatta tantahi, di tengah-tengah masa iddah sampai selesai. Ya, jelas sudah. Tidak boleh bagi seorang wanita itu untuk menerima lamaran orang laki-laki lain di tengah-tengah masa iddah sampai dia selesai dari iddahnya itu. Nah, kemudian di tengah masyarakat itu muncul masa iddah itu perempuan itu nggak boleh keluar satu, terus nggak boleh berhias. Bahkan ada yang menyebutkan perempuan kalau masa iddah itu nggak boleh motong kukunya, nggak boleh, macam-macam masalah itu. Ya. Padahal yang dilarang itu hanya tidak boleh menikah. Loh, kenapa kok ada larangan tidak boleh keluar? Ya kalau keluar itu khawatir, Pak. Khawatirnya itu menarik perhatian laki-laki lain. Nah, itu masalahnya ya. Jadi perempuan itu kalau sudah ditinggal mati suaminya, mohon maaf ibu-ibu ya, itu sing lirik biasanya akeh.
Ya, sing lirik biasanya banyak itu loh. Maka ini ojo metu dhisik itu sebenarnya. Sebenarnya kalau aturannya secara Islam nggak ada, hanya saja nggak boleh menikah itu saja. Ya. Tapi kenapa kok ada larangan nggak boleh keluar, itu etika saja. Supaya itu tadi bisa menjaga fitnah itu. Yang kedua bisa juga perempuannya juga terjaga fitnahnya. Karena sekarang dia sudah nggak punya suami, nggak ada pemasukan misalnya ya. Kalau perempuannya tidak bekerja, maka dia punya keinginan untuk menikah lagi nantinya gitu. Nah, supaya terjaga kehormatannya itu, makanya perempuan nggak boleh keluar. Terus nggak boleh berdandan. Nah, berdandan malah garai ke situ ya kan gitu ya. Iya. Nah, kalau kondisi wanita zaman sekarang, kondisi zaman sekarang ini, perempuan itu kan rata-rata bekerja, rata-rata ya, tapi bukan nggak semuanya, tapi rata-rata perempuan zaman sekarang itu bekerja. Ya, artinya beraktivitas di luar rumah. Apalagi ya dia itu pegawai. Pegawai itu kan terikat dengan apa namanya? Cuti ya. Nah, cuti. Saya tidak tahu itu kalau pegawai itu cutinya berapa hari Pak kalau ditinggal mati suami. Secara aturan ada. Oh, yang cuti hamil kan ada. Berarti kalau ditinggal mati suami nggak ada cutinya ya. Besok pun bisa masuk ya. Nah, ini bahaya teman-teman kantornya ini Pak. Apalagi kalau ke kantor nggak mungkin kalau nggak pacar. Mau sampai dasaran nang kantor kan nggak mungkin ya. Wah, ini banyak terjadi fitnahnya ya di situ ya. Ya, tapi kalau selama bisa menjaga dirinya, ya dan menjaga lingkungannya, maka tidak mengapa. Karena yang dilarang itu hanya sekedar tidak menikah. Hanya saja kenapa kok tidak boleh keluar, tidak boleh berdandan itu, yaitu tadi secara etika supaya tidak melanggar hukum iddah itu sendiri. Kemudian wala yahilu lahuna an yuhaffina ma khalaqallahu fi arhamihinna minal hamli awil haid. Maka dan tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahimnya. Apakah itu hamil ataukah haid. Ya, jadi seorang wanita kalau memang dia haid ya ngomong haid ya, kalau dia hamil ya ngomong hamil. In kanat al-mutallaqat mu'minat haqqan billahi wal yaumil akhir. Jika wanita yang ditalak itu adalah wanita yang mukminah, yang beriman ya, membenarkan kepada Allah dan hari akhir. Wa azwajul mutallaqat ahaqqu bi muraja'atihinna. Nah ini, dan suami dari perempuan yang ditalak itu lebih berhak kalau ingin rujuk ya. Kalau ingin rujuk maka suami itu lebih berhak fil iddah, ketika masa iddah. Artinya kalau dalam masa iddah itu laki-laki itu mau balik itu boleh. Ya, misalnya ada seorang suami mentalak istrinya, saya talak kamu misalnya ya, jatuh talak satu, maka iddahnya sama, iddahnya itu sama, salah satu dulu. Kok belum sampai salah satu dulu, belum sampai 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci itu suaminya ingin balik, ingin rujuk, boleh, karena itu adalah talak pertama, talak yang bisa rujuk. Maka para ulama itu membuat satu peraturan. Ya, apa hukumnya kalau misalnya seorang laki-laki setelah mentalak istrinya belum sampai selesai masa iddahnya, kemudian laki-laki itu kembali, maka laki-laki itu cukup mengatakan kepada istrinya bahwa saya ingin kembali atau saya ingin rujuk misalnya. Ya. Tapi kalau sampai selesai masa iddah, selesai masa iddah, ya, seorang suami habis mentalak istrinya, terus selesai sampai masa iddah, kemudian suami ini mau balik lagi, maka harus dilakukan nikah ulang. Kalau sebelum talak, sebelum masa iddah selesai, tidak apa-apa, nggak usah nikah ulang. Ya.
iddah, baru suaminya ingin rujuk lagi, berarti dilaksanakan nikah ulang. Ya. Karena habis itu masa iddahnya sudah habis, maka dia, dan yang paling berhak adalah tetap suaminya. Ya. Yang berhak untuk menikahi lagi itu adalah suaminya. Ya. Nah itu, jadi maksudnya di situ. Jadi kalau memang ada seorang suami yang mentalak istrinya sebelum habis masa iddahnya dia ingin rujuk, maka cukup dengan ucapan saja itu sudah cukup. Tapi kalau dia sampai selesai masa iddahnya selesai baru ingin balik, maka dilakukan nikah ulang. Wayan bagian yakuna dzalika bi qasdil islahi wal khair. Ya, hendaknya yang demikian itu tujuannya adalah untuk islah, untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Ya, balen itu ya untuk kebaikan, talak itu juga untuk kebaikan. Jadi laki-laki mentalak istrinya itu memang demi kebaikan. Ya, mungkin istrinya ini melakukan perbuatan maksiat yang besar sehingga diingatkan tidak bisa. Maka kemudian karena suaminya khawatir, ya, kalau misalnya anaknya atau dirinya nanti akan terseret dalam perbuatan maksiat itu, sehingga kemudian ditalak dia. Itu boleh. Tapi karena mohon maaf ya, karena perkara mengambil orang perempuan lain ya, sampai mentalak istrinya, ini dolim namanya. Ya, itu dolim namanya. Jadi tujuan mentalak ataupun balik rujuk itu adalah ini biqasdil islah wal khair, untuk islah, untuk perbaikan, dan khair ya perbuatan baik, bukan untuk yang demikian tadi. Walaysa biqasdil idrar, dan bukan tujuannya untuk menyakiti, memberikan bahaya. Seperti itu ya, ta'dziban lahunna bitakwilil iddah, dengan menghukum mereka itu dengan lamanya iddah. Itu nggak boleh. Menghukum wanita dengan lamanya iddah tapi tujuannya adalah untuk menyakiti mereka, maka ini tidak diperbolehkan. Ini hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat ya terkait dengan fikih rumah tangga. Walaupun ini bahasanya tentang talak, itu bukan berarti ngajarin kita untuk melakukan talak, bukan ya. Tapi ini ilmu. Talak itu memang boleh di dalam Islam, hukumnya boleh, tapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Tapi hukumnya boleh, ya, bukan haram, dan tidak mesti harus negatif. Ya. Artinya rumah tangga itu kalau terjadi perceraian itu tidak mesti negatif, tidak mesti. Terkadang itu justru lebih baik, ya. Karena kondisi rumah tangga seseorang itu kan kita tidak tahu. Tapi kan selama ini bayangan atau pemikiran seseorang itu, mengenai seseorang, kalau rumah tangga itu pisah, itu kan pikirannya sudah langsung jelek ya, jelek. Oh, kok bisa gitu ya? Karena dianggap bahwa keluarga yang sakinah mawaddah itu ya sehingga pernah cerai dan seterusnya. Nah, kayak gitu ya. Padahal boleh jadi memang harus cerai, ya. Karena mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dimaafkan di sini. Ya. Kalau dipertahankan terus akan mendatangkan mudarat yang besar. Misalnya seorang istri ternyata suaminya ketahuan berdusta, ya, bahwa dia itu adalah bandar narkoba, nanti makanya katut kenek, ya, mendingan minta cerai. Nah ini kan bukan sesuatu yang buruk sebenarnya. Ya demikian jamaah rahmat Allah taala, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kedepannya kita masih akan membahas tentang bab-bab masalah talak ini ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa rahmatullahi wa barakatuh.